Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, hello people. How are you today? Is it great? We do hope we are still healthy, happy, and spirit ya. Amin ya rabbal alamin. So today we are going to continue our lesson today. It is adverbs ya, atau kata keterangan. Nah, pada materi hari ini masih ada terkait dengan materi minggu lalu ya teman-teman, yaitu procedure text ya. Jadi ketika kita ingin membuat procedure text atau text prosedur, itu kita pasti membutuhkan yang namanya adverb atau kata keterangan. Nah, mari kita langsung saja ke materinya. Oke, the definition of adverb. Ya, jadi definisi dari kata keterangan atau adverb. Yang pertama, kata yang dipakai untuk menerangkan bagaimana dari sebuah aktivitas terjadi atau bagaimana seseorang melakukan sesuatu. Nah, jadi di sini ada kata menerangkan. Nah, jadi makna dari adverb itu adalah kata keterangan. Nah, jadi yang pertama, bagaimana dari sebuah menerangkan bagaimana sebuah dari aktivitas terjadi. Jadi misal ada suatu aktivitas ya, misalkan Andi bermain bola. Kita bisa menambahkan di lapangan. Nah, di lapangan itu adalah kata keterangan tempat. Nah, teman-teman. Kemudian ada lagi ibu memasak di dapur. Nah, ibu memasak itu adalah suatu aktivitas. Nah, kita tambahkan di dapur. Dia itu menjadi kata keterangan tempat. Nah, seperti itu ya. Contoh singkatnya. Selanjutnya, yaitu merupakan kata yang digunakan untuk menerangkan verb, adjective, atau adverb lainnya. Nah, jadi ini tuh bisa menerangkan kata kerja atau verb, kemudian adjective, kata sifat, atau adverb lainnya atau kata keterangan lainnya. Nah, seperti itu. Kemudian, adverb hampir sama dengan adjective. Hampir sama? Ya, karena adjective dan adverb sama-sama menjelaskan kata lain. Nah, jadi adjective itu menerangkan noun, sedangkan adverb itu menjelaskan verb, adjective, atau adverb lainnya. Seperti itu perbedaannya ya. Jadi persamaannya itu dia sama-sama menerangkan kata lain, tapi perbedaannya kalau adjective menerangkan noun, kalau adverb menerangkan kata kerja, kata sifat, dan kata adverb lainnya. Kemudian, nah di sini ada contohnya, ada loudly ya, dengan keras, seriously, dengan serius, slowly, dengan tenang atau dengan lambat, carefully, dengan hati-hati ya, dan lain-lain. Dan situ ada now, today, yesterday, itu namanya keterangan waktu ya. Terus ada lagi here, there, in the class, itu namanya keterangan tempat, dan etc. Oke, kinds of adverb. Nah, ada apa aja sih kinds of adverb? Nah, di sini ada adverb of manner, ya, yaitu kata keterangan cara. Ya. Selanjutnya adverb of degree. Kemudian ada adverb of place, ya, kata keterangan tempat. Ya, adverb of degree itu kata keterangan tingkatan teman-teman ya, tingkat. Kemudian ada adverb of frequently, ya, frequently itu kata keterangan kebiasaan. Ya. Kemudian adverb of time, kata keterangan waktu. Oke, pada pertemuan hari ini kita tidak bahas semua dulu ya, tapi kita membahas yang masih terkait dengan dengan materi sebelumnya, yaitu procedure text, yaitu kita menggunakan adverb of manner ya, kata keterangan cara ya. Karena procedure text itu menerangkan cara ya, bukan menerangkan, menjelaskan cara-cara
membuat sesuatu atau menggunakan sesuatu, maka di sini kita menggunakan adverb of manner. Kita lanjut. Adverb of manner. Adverb of manner adalah kata bantu untuk memberikan tambahan informasi tentang kondisi atau bagaimana sebuah peristiwa terjadi, ya, dibandingkan dengan jenis adverb lainnya. Adverb of manner yang memiliki banyak anggota karena hampir semua adverb of manner tersusun dari adjective plus ly, ya, atau ly. Nah, di sini kalian perlu garis bawahi kalau perlu kalian boleh catat adverb of manner adalah kata bantu untuk memberikan tambahan informasi tentang kondisi atau bagaimana sebuah peristiwa terjadi yang tadi kita sudah bahas ya, adverb tentang adverb. Nah, di sini pokoknya tentang cara ya. Selanjutnya, perlu diingat nih ya, dalam menggunakan adverb of manner pada kalimat transitive verb, transitive verb itu adalah kata kerja yang membutuhkan objek, yaitu tidak boleh diletakkan antara verb dan objek. Nah, perlu kalian tahu nih. Jadi, ketika kita ingin menambahkan adverb dalam transitive verb, itu tidak boleh diletakkan di antara verb dan objek, tapi kalian boleh meletakkannya setelah objek. Nah, di sini ada contohnya. He reads carefully the instruction. Nah, di sini kita bedah dulu ya. Di sini ada verb. Verbnya adalah read. Ya, oke. Kemudian di sini ada objek. Ada objek. Ya. Nah, carefully adalah adverb. Dia adalah adverb. Nah, jadi di sini tuh salah ya teman-teman, tidak boleh adverb diletakkan di tengah antara read atau verb dan objek. Maka dia harus diletakkan di akhir. Coba lihat contoh yang ini. He reads the instruction carefully. Di sini ada kata kerjanya itu read dan instruction adalah objek. Nah, carefully adalah adverb. Nah, ini adalah betul ya teman-teman. Jadi meletakkan adverb itu setelah objek ya ke dalam kalimat atau kalimat transitive verb. Kalimat yang membutuhkan atau kata kerja yang membutuhkan objek. Oke. Selanjutnya di sini ada macam-macam adverb ya. Yang pertama itu ada macam-macam adverb of manner. Yang pertama, adverb in English are usually formed adding ly to adjective. Example. Di sini ada kata adjektifnya, ada kata quick, slow and complete, dan soft. Nah, di sini kalau adjektifnya quick, kita tinggal tambahin ly aja, jadi quickly. Itu sudah menjadi adverb. Yang aslinya artinya itu cepat, kalau dijadikan adverb menjadi artinya lebih dengan cepat. Kemudian ada kata slow ya. Ditambahi dengan tambahin ly jadi slowly, itu maknanya sudah berubah, yaitu dengan tenang atau dengan lambat. Kemudian ada completely. Nah, kemudian ada soft, diubah menjadi adverb, ditambahin ly menjadi softly. Nah, seperti itu ya. Faham ya? Oke, insyaallah faham ya teman. Selanjutnya yang kedua, if an adjective ends in a y, jika adjektif atau kata sifat itu diakhiri dengan huruf y, ya, kemudian huruf y itu kalian ganti menjadi i. Setelah y itu diganti dengan i, kalian boleh menambahkan ly. Ya, contohnya ada di sini di bawahnya. Coba kita lihat tabel di bawah. Adjektifnya adalah easy. Ya, easy. Kata easy diakhiri dengan huruf y. Maka huruf y tersebut diubah dulu menjadi i. Kemudian kita ganti atau kita ubah. Kemudian kita tambahkan ly setelah i. Contohnya ada di sini. Easy menjadi easily. Ya.
yang awalnya itu maknanya mudah, kalau diubah menjadi adverb, yaitu maknanya menjadi dengan mudah. Nah, seperti itu. Kemudian ada kata angry, menjadi angrily. Happy, happily. Lucky, luckily. Nah, di situ kita lihat ya. Jadi y-nya itu diganti dulu menjadi i, kemudian ditambahi dengan ly. Ya. Yang kedua yaitu if an adjective ends in a ly, change to ly to ly. Nah, jika akhiran kata adjektif atau kata sifat itu berakhiran le, maka kita ubah menjadi ly. Ya, contoh di bawah itu ada kata simple menjadi simply. Ya, sama ya maknanya. Yang awal maknanya simple aja, kalau kita tambahin ly jadi berubah maknanya, yaitu dengan simple ya. Kemudian atau dengan sederhana ya. Kemudian ada kata gentle. Kalau kita kan gentle akhirannya le ya. Jadi kita ubah menjadi ly ya. Jadi gently ya. Kemudian terrible, kita ubah menjadi terribly. Ya, seperti itu ya. Kalian perlu catat ya di buku tulis kalian agar tidak lupa ya, teman-teman. Selanjutnya, yang ketiga ada some adjectives have the same as the adverb. Oke, yang keempat ya. Jadi ada beberapa adverb yang bentuknya itu sama dengan adjective ya. Contohnya ada early, fast, high, late, near, straight, wrong, and hard. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, sampai di sini. Jika kalian ada pertanyaan, boleh kalian komen di kolom komentar Google Classroom. Kemudian jika kalian setelah menonton sampai habis video ini, kalian silahkan kalian kalau tulis di kolom komentar video ini dengan tulisan I have watched this video. Okay? I think enough for today. That's all for me. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.